Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadi Hendriansyah, NRP 14/2018-009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang suatu azas yang ada kaitannya dengan fluida dan pada praktikum dinamika proses kali ini terdapat penerapan dari azas tersebut. Nah, azas ini adalah azas kontinuitas. Nah, azas kontinuitas itu apa? Ya, sekarang kita langsung saja ke presentasinya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai apa itu azas kontinuitas, kita membahas dulu tentang apa itu atau jenis-jenis fluida. Nah, jenis fluida ada dua, yaitu ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang fluida dinamis. Oke, fluida dinamis. Fluida dinamis itu merupakan suatu fluida yang bergerak dan memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak berubah volumenya selama dia mengalir, lalu tidak kental dan alirannya tidak turbulen atau mengalami perputaran. Nah, selanjutnya itu adalah debit fluida. Nah, ketika kita belajar tentang fluida, dalam hal ini terdapat namanya debit. Debit ini dapat didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu. Dalam hal ini adalah pipa dalam satuan waktu tertentu. Nah, debit ini dapat didefinisikan melalui persamaan yang ada di sebelah kanan. Itu Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V, di mana A di sini adalah luas penampang dari yang dilewati sama fluida tersebut. Dalam hal ini berarti adalah luas penampang dari pipa. Begitu. Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang hukum kontinuitas itu sendiri. Nah, hukum kontinuitas itu punya bunyi hukum kontinuitas, di mana bunyinya adalah pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan nilainya. Itu adalah bunyi hukum kontinuitas. Lalu next adalah persamaan kontinuitasnya itu sendiri, di mana seperti bisa dilihat di gambar di sebelah kiri, terdapat persamaan kontinuitas yang ibaratnya sudah jadi gitu, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Gitu. Nah, penurunannya seperti apa? Kita dapat meninjau dulu nih dari gambar yang ada di atas. Nah, gambar di sini adalah ilustrasi sebuah penampang dalam ping pipa yang memiliki dua titik. Jadi aliran fluida mengalir dari titik pertama ke titik kedua, di mana pada titik pertama dan titik kedua itu besarnya diameter si pipanya ini berbeda. Seperti itu. Nah, kita bahas saja. Nah, misal terdapat suatu tabung alir seperti tampak pada gambar di samping. Air masuk dari ujung kiri dengan kecepatan V1 dan keluar pada titik kedua dan atau ujung kanan dalam hal ini dengan kecepatan V2. Nah, jika kecepatan fluida ini konstan, maka dalam interval waktu delta T, fluida telah menempuh suatu jarak. Nah, suatu jarak ini disimbolkan dengan simbol delta S1, di mana delta S1 berarti dapat didefinisikan sebagai V1 dikali delta T. Gitu. Nah, jika luas penampang di tabung atau di bagian kiri ini di titik 1, maka massa pada daerah yang diarsir ini dapat didefinisikan sebagai ada di sini itu di persamaan dan persamaan kedua. Itu persamaan pertama delta M1 sama dengan rho 1 kali A1 kali delta S1, atau sama dengan delta S kita bisa ibaratnya turunkan lagi, yaitu menjadi rho 1 kali A2 kali V1 kali delta T. Seperti itu. Nah, hal ini akan berlaku sama dengan titik kedua. Ya, oleh karena itu dapat didefinisikan atau dibuat persamaan, yaitu persamaan kedua, seperti itu. Lanjut, karena aliran fluida di dalam penampangnya ini dianggap steady atau tunap, telah mencapai keadaan tunap, dan massa yang masuk atau yang mengalir itu adalah konstan, maka massa yang masuk penampang A1
maka massa yang masuk ke dalam melalui titik 1 harus sama dengan massa yang keluar pada titik kedua. Dengan begitu dapat didefinisikan atau dibuat persamaan yaitu delta M1 sama dengan delta M2. Itu persamaan ketiga. Selanjutnya berdasarkan persamaan ke-1 dan kedua, delta M1 sama dengan delta M2 ini bisa diturunkan lagi, yaitu menjadi ρ1 kali A1 kali V1 sama dengan ρ2 kali A2 kali V2, yaitu menjadi persamaan keempat. Lalu karena fluida yang digunakan ini adalah jenis fluida incompressible atau fluida yang massa jenisnya tidak berubah sepanjang berjalannya proses dari titik pertama ke titik 2, maka persamaan ini dapat dibuat menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, itu persamaan 5. Seperti itu kurang lebih penurunan persamaan kontinuitasnya. Lanjut. Nah, seperti tadi sudah dibilang di awal, yaitu pada praktikum dinamika proses ini terdapat penerapan dari asas kontinuitas itu sendiri, di mana dari hasil penurunan persamaan dengan menggunakan pendekatan asas kontinuitas pada praktikum dinamika proses dapat didapatkan persamaan untuk mencari ketinggian air dalam tangki secara teoritis, di mana pada praktikum itu kita dapat mengetahui ketinggian air di dalam tangki itu secara percobaan melalui pengamatan side glass pada side glass ketinggian air melalui side glass. Nah, nantinya hasil ini akan dibandingkan dengan hak teoritis atau ketinggian secara teoritis yang dapat dicari menggunakan persamaan yang di bawah ini. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.